wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum khotib naik mimbar akan saya bacakan informasi saldo kas Masjid Baitul Karim bertanggal 25 Juli 2025. Adapun untuk saldo kas 18 Juli 2025 sebesar Rp1.707.972. Adapun untuk pemasukan tanggal 18 Juli 2025 infak Jumat sebesar Rp175.000. Adapun untuk pengeluaran sebesar Rp100.000. Jadi untuk saldo kas plus pengeluaran, saldo kas dikurangi pengeluaran per tanggal 25 Juli 2025 sebesar Rp1.082.972. Adapun untuk khotib dan imam pada sholat Jumat kali ini Ustadz Tarmuji. Untuk informasi selanjutnya diperhatikan pada jamaah yang masih di belakang mengisi sop yang masih di belakang untuk maju, sop di depan masih kosong dan menonaktifkan terlebih dahulu handphonenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah rahimahullah, marilah kita senantiasa menyatakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini, hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kenikmatan, utama nikmat iman, nikmat Islam, dan berikan oleh Allah kesempatan untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pemimpin hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimahullah. Khatib selanjutnya akan menyampaikan wasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang wajib kita tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan untuk yang sudah marilah kita diperbaiki untuk menambah amalan kita. Hadirin sidang Jumat yang rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini saya sebagai khatib dengan izin Allah akan menyampaikan materi khatib dengan tema akhir Muharram, saatnya muhasabah dan hijrah hati. Sesungguhnya hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah, bulan yang mulia dan termasuk dari Asyhurul Hurum, 4 bulan haram yang diagungkan oleh Allah. Di momen ini sebagai muslim sudah sepatutnya kita melakukan muhasabah apa yang telah kita lakukan di awal tahun ini, dan bagaimana keadaan hati kita. Apakah di dalam hati kita ada keinginan hijrah, perubahan lebih baik? Ingat, dalam Islam bulan Muharram bukan hanya tentang waktu bergulir, tetapi juga momen perubahan. Rasulullah SAW pernah berhijrah juga bukan semata pindah tempat, tetapi pindah keadaan,
yaitu dari tekanan menuju kebebasan dakwah, dari gelap menuju cahaya. Maka di akhir Muharram ini saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita berhijrah hati? Maksudnya adalah berpindah dari lalai menuju sadar, dari dosa menuju taubat, dari cinta dunia menuju cinta akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-Quran ayat 11. Oleh karenanya, momen akhir Muharram ini hendaknya menjadi panggilan bagi kita untuk memperbarui niat, memperbaiki amal, dan memperkuat tekad dalam berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Mari kita jadikan detik-detik terakhir bulan ini sebagai langkah awal hijrah hati, karena sesungguhnya perubahan sejati bermula dari dalam hati kita. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah hati ini telah benar-benar tunduk kepada Allah Ta'ala, ataukah masih berbuat menjalankan perintahnya dari ringan melakukan larangannya? Jika bicara hijrah hati, maka sesungguhnya hijrah hati ini bukanlah sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah nilai dan tujuan hidup. Dari hidup yang sekadar mengejar dunia menjadi hidup yang dipenuhi makna ibadah. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, tapi terhadap peringatan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salim al-Muslimu min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin Islam dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajirin, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Muttafaqun alaih. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, yang namanya hijrah hati berarti meninggalkan dosa, meninggalkan lalai, dan meninggalkan semua hal yang menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Maka akhir bulan Muharram ini bagi seorang muslim sangatlah tepat untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, muhasabah diri, yaitu menghitung amal dan dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, memohon ampun Allah dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, memperbaharui niat, yaitu menyadari sepenuh hati bahwa hidup ini adalah untuk Allah, bukan sekedar rutinitas dunia. Yang keempat, menguatkan komitmen beramal soleh, yaitu berupa melaksanakan amalan-amalan soleh seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan meninggalkan maksiat. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka hijrah hati. Maka penting bagi kita, yaitu untuk mengadakan perubahan lebih baik dalam diri kita yang dimulai dari hati kita. Jangan tunggu Muharram berlalu tanpa ada perubahan dalam hati kita. Jangan sampai umur terus berkurang tetapi dosa kita tidak berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kemudian dalam rangka memudahkan hijrah hati ini, tentunya kita dapat menjalankan langkah-langkah pasti, seperti mulai hijrah dengan niat lillahi ta'ala dan mendengar terus menuntut ilmu. Dilanjutkan kita dalam memilih sahabat yang soleh, karena dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, manusia mengikuti agama sahabat dekatnya. Dan penting lagi, yakni meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah semata. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Khatib sampaikan di awal, bahwa hijrah bukan hanya berpindah tempat secara fisik, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu berpindah dari gelapnya maksiat menuju cahaya ketaatan. Maka kita bangkitkan niat dan melakukannya untuk melakukan hijrah hati, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan, memperbaiki akhlak, memperbanyak amal, dan menjaga hati dari penyakit-penyakitnya, sekaligus melakukan hijrah hati, seperti dari riya menuju keikhlasan, dari hasad menuju qanaah dan cinta kebaikan untuk sesama, dari ujub menuju tawadhu, dan dari cinta dunia berlebihan menuju cinta akhirat yang kekal. Tentunya kita tidak tahu apakah akan bertemu lagi dengan Muharram berikutnya, maka manfaatkanlah sisa waktu ini untuk taubat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Quran Surah Tahrim ayat 4. Akhirnya, di akhir bulan mulia ini, marilah kita menghisap diri dan bersihkan hati kita sebelum datang bulan-bulan berikutnya, yaitu mungkin kita tidak jumpa lagi. Semoga Allah SWT membuka pintu ampunan dan anugerah bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di khotbah yang kedua ini, Khatib mengajak kepada kita kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, di mushola, di masjid-masjid, di rumah, di dalam kantor, di kebun-kebun, dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah, bahwa Allah bersama kita, Allah dekat kepada kita, Allah melihat kita, Allah selalu mendampingi kita. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا هادي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Bismillah.